Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, Ezra pasal yang ke-8. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal 8 ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh nyata dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini kami boleh terus mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Dan kami mau duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan sebentar kami renungkan. Kau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan, juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpuasa? Kebanyakan di antara kita pasti mungkin pernah berpuasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu waktu saya kecil seringkali saya mengikuti puasa saudara-saudara kita mayoritas. Pagi-pagi bangun, menahan lapar sampai sore. Dan rasa bangga ketika saya bisa melakukan hal itu. Namun saya berpikir hanya sederhana bahwa puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, kuat sepanjang seharian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana Alkitab juga mengajarkan mengenai puasa. Seperti juga yang dilakukan oleh Ezra dan beberapa orang Israel. Mereka berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat perjanjian lama yaitu bangsa Israel, baik sebelum pembuangan dan masa pembuangan, mereka biasa berpuasa. Umat Allah perjanjian lama berpuasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan juga kepatuhan kepada Allah serta mencari kasih karunia atau juga pertolongan, perlindungan, dan perkenan dari Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel melakukan puasa apabila mereka mengalami tekanan oleh karena kesusahan yang sedemikian berat. Itu ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana mereka berpuasa oleh karena tertekan, kesusahan yang sedemikian berat. Contohnya dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 23. Juga dalam kitab Raja-Raja, ada juga dalam kitab Mazmur bagaimana umat Allah berpuasa karena ada tekanan dan kesusahan yang berat. Demikian juga umat Israel berpuasa ketika mereka sedang menyembah Allah pada hari pendamaian. Jadi mereka berpuasa pada hari khusus, yakni hari pendamaian. Juga ada yang berpuasa ingin menunjukkan pertobatan dan penyesalan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Jadi itu alasan orang Israel berpuasa. Ada penyataan diri sebagai orang yang bertobat,
menyesal dan bertobat atas tindakan dosa yang dilakukan. Sedangkan yang lain juga mereka berpuasa ketika mereka sedang berhadapan dengan bahaya, bahkan bahaya penyakit maupun juga kematian. Ya, orang Israel terbiasa berpuasa. Demikian juga berpuasa untuk menyiapkan diri dalam sebuah pelayanan, seperti orang Lewi yang akan melayani itu menyiapkan diri. Ada juga yang berpuasa karena mencari Allah untuk pembaruan dan pemulihan dalam hidupnya, kerohaniannya. Itu di dalam Daniel pasal 9 ayat 3 sampai 19. Nah, khusus kalau yang kita perhatikan di dalam Ezra pasal 8 ini, khususnya ayat 21 sampai 23, Ezra dan bangsa Israel memaklumkan sebuah tindakan, yakni puasa, karena mereka sedang menghadapi bahaya. Ya, apa bahaya yang dialami mereka? Dalam perjalanan mereka tidak mendapatkan pengawalan, sementara Israel dan kurang lebih ada 1.000 orang yang Ezra dengan 1.000 orang Israel yang kembali ke tanah kelahiran mereka ataupun mereka yang lahir di Babilonia tetapi orang tuanya berasal dari Israel. Mereka kembali bukanlah orang-orang yang memiliki pengalaman untuk menghadapi bahaya seperti perampokan dan lain sebagainya. Kalau tentara sudah pasti mereka berpengalaman, dan mereka tidak punya pengalaman itu. Sehingga mereka berpuasa meminta pertolongan Tuhan dalam perjalanan supaya mereka diberikan keselamatan, dan Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan mereka yang dinyatakan pada saat mereka hendak berangkat menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk keamanan merupakan tindakan yang baik. Ya, dan ini dibenarkan di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pemeliharaan dan perlindungan sebelum mengadakan perjalanan. Apapun yang kita akan alami ataupun kerjakan, demikian juga perjalanan yang hendak kita lakukan, awalilah segala sesuatunya dalam doa dan penyerahan. Nah, bangsa Israel bukan perjalanan biasa, tapi mereka perjalanan kembali dan membawa harta benda. Memungkinkan mereka mengalami tantangan di perjalanan, ada perampokan, ya, untuk meminta harta benda yang mereka bawa, sehingga mereka membutuhkan pertolongan keamanan. Pertolongan Tuhan jangan dianggap ya sudah semestinya, ya. Artinya kalau kita meyakini bahwa diri kita adalah umat Allah, ya sudah semestinya Tuhan menolong kita. Ya, bukan seperti itu. Kita meminta kepada Tuhan, walaupun di dalam Alkitab juga memberikan penjelasan. Sebelum kita pikirkan, bahkan sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah sediakan. Tapi ayat itu tidak mengajarkan kepada kita tidak harus berdoa. Ya, berdoa, berserah, apalagi disertai dengan puasa. Orang Jawa bilang tirakat, ya. Tirakat, berserah diri kepada Tuhan. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka bergantung kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita orang-orang yang demikian mengalami bimbingan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati doa umatnya, dan Tuhan menantikan itu. Ketika umat Tuhan berdoa, artinya dia beriman, percaya bahwa Tuhan itu ada dan menyertai. Terlebih ketika kita berdoa secara khusus dengan mengkhususkan diri kita, memfokuskan diri kita dengan berpuasa. Tuhan melihat dan Tuhan akan menolong umatnya yang dengan sungguh-sungguh melakukan semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat berkenan pada umat yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh berdoa disertai dengan puasa, memohon kepada Tuhan untuk sesuatu
yang dipergumulkan, Tuhan melihat, Tuhan sangat berkenan kepada setiap orang-orang pilihannya yang seringkali datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan puasa menunjukkan ada satu penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menanggapi dengan baik permohonan Ezra dan mengabulkan setiap permohonan Ezra disertai umat Allah yang satu visi dengan Ezra. Demikian juga Dia yang akan menanggapi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh hatinya mencari Dia dalam doa, tirakat, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan rancangan yang terbaik bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pastilah kita punya pergumulan, pastilah kita punya persoalan. Persoalan satu belum selesai, ada persoalan yang lain. Selama kita masih ada di dunia, seringkali kita menghadapi seperti itu. Marilah kita belajar untuk senantiasa berserah dan meyakini bahwa Allah campur tangan terhadap segala sesuatu. Dan tangan kuat kuasa Tuhan yang penuh kasih akan menolong, memberkati Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh bersandar dan berharap pada Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan yang akan memberikan jawaban dan kepuasan dalam jiwa kita. Itulah yang Tuhan nyatakan. Namun ketika Tuhan menyediakan sesuatunya bagi kita, adakah umatnya yang senantiasa berserah dan berharap padanya? Adakah umat yang dikasihinya selalu datang kepadanya dan memohon perlindungan dan penyertaan kepadanya? Tangan Tuhan terbuka, apapun persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi, datang kepadanya. Seperti Tuhan Yesus membuka tangannya, marilah yang letih lesu dan berbeban berat datang padaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Setiap kami semua punya persoalan dan tantangan hidup. Bersama-sama seperti yang diajarkan firman Tuhan, kami mau tetap berserah. Kami mau meyakini bahwa Tuhan ada, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kalau kami saat ini diajarkan bagaimana kami memfokuskan diri kepada Tuhan dalam doa, bahkan juga dengan berpuasa untuk memfokuskan diri kami kepada Tuhan, maka Tuhan melihat ketulusan dan kesungguhan hati umat Tuhan dan akan menyatakan yang terbaik bagi mereka sekalian sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.